Kendala lampu LED ketika dihidupkan MCB turun. Ini bisa dilihat untuk chip LED-nya dia pada bagus-bagus. Namun sewaktu dihidupkan untuk lampu LED ini MCB turun atau konslet. Mari kita coba dan lihat apakah dia benar konslet atau gimana. Langsung saja kita lihat. Pertama kita ambil dulu ini untuk pembuktiannya, kita memakai LED lampu, bukan LED tapi lampu pijar. Kita konsletkan dulu ini konslet ya. Lalu sekarang kita akan mencobanya kepada untuk menyuplai tegangan LED ini. Berarti benar untuk lampu LED ini kendalanya dia short dan MCB dia pasti turun ketika dihidupkan. Langkah selanjutnya kita akan mengecek dulu ini untuk dioda pasti yaitu short, dan kita lihat dulu ini untuk bagian belakangnya, dan di bagian elko pun itu dia sudah pada kembung-kembung atau sudah ada keluar jinnya. Tinggal sekarang kita langkah pertama kita harus mengganti elko terlebih dahulu. Kita akan copot elko ini dengan menggantinya, kita akan menggantinya dengan yang lain atau elko yang masih bagus. Jadi ini kendalanya dia short ya atau MCB turun. Kita bisa menafsirkan biasanya itu yang terjadi di bagian elko dan dioda itu yang short. Nggak tahu komponen yang lainnya apa ikut short atau tidak. Ini elko sudah dicabut. Ya, memakai elko 5,8 mikro. Lalu sekarang kita akan menggantinya dengan yang lebih besar. Untuk jenisnya sama sih untuk wallnya, namun untuk mikronya agak lebih besar ini. Sekarang kita akan memasang terlebih dahulu untuk elko. Dan di sini untuk elko kita harus benar-benar untuk polaritasnya, karena ini ada kutub negatif dan kutub positif. Jika terbalik dia tidak akan menyala dan akan short lagi. Ini tahap untuk pemasangan elko-nya. Ini hampir selesai untuk pemasangannya, karena tadi si bekas-bekas tino tidak saya bersihkan. Langsung saja kita tembak dari belakang itu untuk pemasangannya. Langkah baiknya sih kita bersihkan terlebih dahulu untuk pemasangan elko. Sekarang kita akan menyolder ulang ini, karena itu ada yang kelihatan masih ngambang di solderan atau di baterian. Kita harus benar-benar merapatkan untuk di bagian elko ini supaya tidak renggang untuk dikasih tegangan. Ini sudah selesai untuk kaki yang satunya lagi. Sekarang kita akan mencoba menyuplai tegangan 220. Apakah masih short atau tidak? Jika masih short berarti dioda ini minta ganti. Ya, dia masih short, berarti sekarang kita harus mencopot bagian dioda ini. Elko sudah bagus dan kita akan melepas bagian dioda ini. Kita harus panaskan dulu dan kita kasih tino secukupnya untuk di bagian ini supaya dia melelehnya lebih cepat. Kita ungkit-ungkit terlebih dahulu ini untuk mencopot bagian dioda seperti ini. Kita harus benar-benar soldernya itu panas ya. Ini sudah selesai untuk tahap pencabutan. Sekarang tinggal tahap pembersihan sisa-sisa tino tadi. Ini sudah selesai, dan jangan lupa di sini kita kasih ini dulu, kasih plug supaya dia lebih enak ya untuk menyoldernya.
Ini kita akan menggantinya dengan dioda yang baru, atau bisa juga dengan dioda copotan dari lampu LED. Yang penting dioda ini masih bagus dan tidak short. Kaki satu sudah selesai dikunci, sekarang kita tinggal menyolder untuk bagian yang kakinya satu, yang sisanya. Untuk menyolder bagian dioda ini jangan sampai ada yang kena ya dengan kaki pin satunya lagi, karena kalau terkena atau berdekatan dia tidak akan menyala, dia pasti short lagi. Ini hampir selesai untuk penyolderan. Sekarang kita akan mencoba menyuplai lagi dengan tegangan 220. Bisa dilihat lampu LED menyala kembali, berarti untuk kerusakan yang seperti ini hanya dua untuk kerusakannya, yaitu dioda dan elko. Jadi jika mendapat kasus yang seperti ini, kemungkinan yang minta gantinya itu elko dan dioda. Selanjutnya kita akan memasang kabel input 220 ini atau jumper buat supply 220. Jika tidak dipasang kaki ini, jadi susah untuk mengonekkan ke bagian ke bagian 220. Lampunya nyala sangat terang, jadi untuk chip LED-nya dia masih pada bagus-bagus, namun yang rusak di bagian ini hanya dua komponen saja. Dengan mengganti dua komponen itu, lampu LED bisa nyala kembali dan bisa dipakai atau digunakan kembali. Jadi ini elko bekas yang rusak tadi, dan ini dioda yang rusak tadi. Jadi dua komponen ini yang menyebabkan lampu LED menjadi short atau korslet, dan MCB juga ikut cengklek.